Halo, selamat datang kembali. Wah, saya beberapa hari ini benar-benar tenggelam dalam catatan Anda dari bedah buku 5 konfigurasi akal. Dan jujur aja nih, kepala saya sampai sekarang masih agak ngebul. Saya bisa bayangkan. Ini padat banget dan dalam. Kita kan mau ngobrolin soal lapisan kesadaran manusia ya. Tapi ini tuh bukan sekedar teori gitu. Catatan Anda ini kayak mencoba membangun jembatan antara hal-hal yang biasanya nggak pernah ketemu dalam satu obrolan. Betul? Ada ilham spiritual, terus ketemu sama biologi peredaran darah, gizi, bahkan sampai ke fisika kuantum. Gimana ceritanya itu semua nyambung? Nah, sebuah jembatan yang ambisius kan? Tapi justru di situ serunya. Misi kita kali ini ya, seperti yang Anda tulis, mencoba menyambungkan titik-titik itu. Gimana mungkin misalnya frekuensi malaikat bisa diterima tubuh fisik kita? Iya, itu. Ternyata bisa jadi penentu jernih atau keruhnya batin. Dan yang paling bikin penasaran, gimana mungkin eksperimen soal niat dan air justru bisa dijelaskan lewat fisika kuantum? Ini bakal jadi penjelajahan yang seru sih. Tepat. Dan rasanya untuk bisa menavigasi medan yang rumit ini, kita harus mulai dari petanya dulu ya. Fondasi dari semuanya yang Anda sebut 5 tingkatan akal. Oke, mari kita coba bongkar ini pelan-pelan. Jadi, gagasan dasarnya itu akal bukan satu benda tunggal, tapi sebuah spektrum, gitu kan. Di level paling bawah, tingkat pertama ada akal biologis. Kalau saya coba artikan pakai bahasa sendiri, ini kayak sistem autopilot di tubuh kita ya. Persis. Yang bikin kita tetap napas waktu tidur, atau langsung keringetan kalau kepanasan, semuanya tanpa kita perlu mikir sama sekali. Betul sekali. Itu kecerdasan tubuh yang paling purba. Dia nggak berpikir, dia hanya bereaksi untuk jaga keseimbangan. Nah, satu tingkat di atasnya ada tingkat kedua, akal rasional empiris. Ini yang kita semua kenal. Akal sekolahan lah ya. Bisa dibilang gitu. Logika, analisis data, bikin kesimpulan berdasarkan apa yang bisa dilihat dan diukur panca indera. Mesin pengolah data yang hebat, tapi punya batasan yang sangat jelas. Nah, di sini nih lompatannya mulai terasa banget. Masuk ke tingkat ketiga, akal intuitif transenden. Catatan Anda bilang, di sini fungsi akal itu berubah total. Bukan lagi jadi mesin pengolah, tapi jadi wadah penampung. Benar. Dia mulai bisa nangkap ilham, intuisi, firasat. Sesuatu yang datangnya bukan dari hasil analisis, tapi kayak diunduh gitu aja. Bahasanya pun bukan lagi logika, tapi simbol dan mimpi. Ini kan perubahan fundamental sekali. Yang menarik di sini tuh, gimana kerangka ini membingkai ulang pemahaman kita soal kecerdasan. Ini bukan lagi soal IQ. Ini adalah sebuah, peta evolusi kesadaran. Evolusi kesadaran, oke. Ada pergeseran besar. Dari yang tadinya cuma mampu proses data dari luar, dari dunia fisik, jadi mampu menerima data dari realitas yang lebih halus, yang lebih tinggi. Transisi dari prosesor jadi reseptor. Dari aktif mengolah jadi pasif menerima dengan jernih. Tepat. Dan ini makin liar lagi di level selanjutnya. Tingkat keempat, akal kasyaf komunal. Catatan Anda menggambarkannya sebagai kesadaran yang hidup di dua alam sekaligus. Akal itu nggak lagi terasa sebagai milik pribadi, tapi kayak nyambung ke internet kesadaran kolektif. Betul, betul. Contohnya para wali atau penyembuh spiritual gitu kan. Iya, ini udah di luar jangkauan pengalaman orang biasa sih. Dan puncaknya, tingkat kelima, akal asidra. Ini bahkan udah sulit disebut akal. Di titik ini, rasa aku sebagai individu yang terpisah itu mulai hilang. Melebur jadi satu dengan kesadaran semesta. Kehendaknya selaras sama kehendak ilahi. Wow. Dia bisa lihat sebab dan akibat, awal dan akhir, dalam satu bingkai utuh. Contoh tertingginya ya seperti yang Anda tulis, pengalaman Miraj. Di sana, kesadaran itu seolah meminjam mata Tuhan untuk melihat realitas. Oke, peta ini luar biasa, tapi ini langsung bikin saya bertanya-tanya. Peta ini keren, tapi gimana cara kerjanya di dunia nyata, di tubuh biologis kita ini? Bagaimana sesuatu yang setransenden itu bisa nyambung ke tubuh fisik? Nah, catatan Anda menunjuk ke sebuah hadis yang jujur aja cukup provokatif sebagai jembatannya. Benar, hadis riwayat Bukhari dan Muslim itu kan? Bunyinya, sesungguhnya setan itu mengalir di tubuh anak Adam melalui aliran darahnya. Biasanya, orang menafsirkan ini sebagai kiasan aja. Kiasan untuk bisikan jahat gitu ya? Betul.
Tapi hipotesis catatan Anda ngajak kita untuk membacanya lebih harfiah, tapi dalam kerangka fisika modern. Tunggu. Ini menarik. Jadi bukan sekedar kiasan, tapi ada sesuatu yang secara harfiah numpang di sistem sirkulasi kita. Maksudnya bukan entitas fisik, tapi semacam frekuensi, getaran. Tepat. Anggap aja, setan dalam konteks ini adalah representasi dari frekuensi energi yang rendah, destruktif, yang penuh kekacauan. Hadis ini seolah ngasih petunjuk bahwa darah, medium cair yang ngalir ke seluruh sel kita, bisa jadi pembawa atau konduktor buat frekuensi-frekuensi ini. Oke. Dan ini kan memunculkan pertanyaan balasan yang sangat logis, yang Anda tangkap dengan brilian. Kalau frekuensi rendah bisa mengalir di darah, gimana dengan frekuensi tinggi? Frekuensi yang konstruktif, yang membawa keteraturan, kayak malaikat. Persis, Al-Quran di surah Al-Qadar kan menyebut malaikat itu turun. Kata turun ini bisa kita maknai bukan cuma turun secara tempat ya, tapi juga turun dalam artian frekuensi. Menyesuaikan getaran mereka yang sangat tinggi, supaya bisa terbaca atau beresonansi dengan wadah manusia yang lebih padat. Oh, oke. Saya mulai nangkep gambarnya nih. Jadi, kalau saya coba sederhanakan, ilham itu kayak sinyal radio dari luar. Otak kita bukan pemancarnya, tapi radio penerimanya. Dan darah kita plus udara yang kita hirup, itu antenanya yang nangkap sinyal. Gitu ya? Analogi yang sempurna. Gak bakal ketangkep dengan jernih. Begitukah? Betul sekali. Otak itu nggak menciptakan ilham dari nol. Otak menerjemahkan getaran yang udah ada di udara, di medan kesadaran, menjadi sebuah pemahaman. Dan syarat utamanya, ya kayak radio, butuh dituning ke frekuensi yang tepat tanpa ada gangguan. Syaratnya adalah keheningan batin dan kejernihan fisik. Nah, ini nyambung banget kan? Kalau tubuh kita ini antena dan radio yang super peka, berarti apa yang kita masukkan ke dalamnya, bahan bakarnya, pasti ngaruh banget. Catatan Anda membaginya jadi 3 jenis makanan untuk otak, dan ini jauh melampaui urusan perut. Betul. Yang pertama tentu yang paling jelas, makanan biologis. Ini nggak bisa ditawar. Otak kita itu organ yang rakus banget. Nyedot sekitar 20-25% total energi tubuh. Padahal kecil ya? Kecil, beratnya cuma sekitar 2%. Dia butuh pasokan glukosa yang stabil, oksigen, asam lemak esensial kayak omega 3, dan hidrasi dari air. Tanpa ini, jangankan rima ilham, mikir jernih aja udah susah. Pantesan ya, kalau lagi coba diet rendah karbohidrat kadang jadi lemot mikirnya, ternyata mesinnya kekurangan bahan bakar utama. Nah, tapi yang kedua ini, yang lebih subtil, makanan non-fisik atau energetik. Salah satunya gelombang elektromagnetik. Benar, kita ini kan terus-menerus mandi dalam lautan gelombang. Dari wifi, sinyal ponsel, menara pemancar, itu semua adalah nutrisi yang berisik dan bisa ganggu. Sebaliknya, berada di alam, di tempat ibadah yang hening, atau dengerin lantunan zikir, itu juga ngasih makanan gelombang yang menenangkan otak. Lalu ada resonansi emosi. Wah, ini kerasa banget sih. Kalau kita seharian meeting sama orang-orang yang pesimis, penuh keluhan, rasanya energi kita ikut kesedot abis. Betul. Padahal cuma duduk diam kan? Bener-bener kayak keracunan emosi. Sebaliknya, deket orang yang tulus dan penuh syukur itu rasanya adem. Itu bukan sekedar perasaan loh. Secara neurologis, emosi kayak syukur dan cinta itu terbukti meningkatkan aktivitas di korteks prefrontal. Itu bagian otak buat kreativitas, pengambilan keputusan. Jadi emosi orang lain beneran bisa jadi nutrisi atau racun buat otak kita. Oke, terus yang terakhir di kategori ini, cahaya. Ya, cahaya. Bukan cuma soal vitamin D dari matahari, tapi dalam konteks spiritual bisa dimaknai cahaya ilahi yang juga menutrisi batin. Barulah kita sampai ke level tertinggi, makanan transenden. Zikir, doa, napas yang disadari, ilham, mimpi ini santapan buat akal tingkat 3 dan 4 tadi ya. Nutrisi yang nggak bisa diukur pakai kalori, tapi efeknya kerasa banget di kejernihan batin. Kalau kita satukan semuanya, gambarnya jadi utuh. Otak itu nggak cuma hidup dari materi, dia juga makan getaran, emosi, dan makna. Jadi menjaga kebersihan otak secara fisik, energetik, dan spiritual itu bukan lagi anjuran moral, tapi keharusan teknis kalau mau radio kita bisa nangkep sinyal halus. Pantesan ya, dalam hampir semua ajaran spiritual, ada penekanan luar biasa pada apa yang kita makan dan minum. Ini bukan soal etika aja, tapi soal kalibrasi antena.
Catatan Anda mengutip ayat Al-Quran soal halal dan toib. Betul, surat Al-Baqarah ayat 168. Perbedaan antara halal dan toib ini krusial banget. Halal itu kan standar hukum, sah. Tapi toib itu jauh lebih dalam. Artinya baik, bersih, suci, tidak merusak. Dan yang paling penting, nggak menggelapkan hati. Maksudnya gimana tuh nggak menggelapkan hati? Gini, sesuatu bisa aja halal, misalnya daging sapi. Tapi kalau sapi itu diternakan dengan penuh stres, disembelih dengan kasar, dagingnya mungkin udah nggak toyib lagi. Getaran stres itu terekam di sel-selnya. Dan efeknya, seperti yang disebut dalam hadis, doa bisa terhalang. Bukan karena Tuhan nggak mau dengar, tapi karena frekuensi antena kita sendiri yang rusak. Penuh gangguan. Makanan syubhat yang abu-abu itu bisa bikin semacam kabut statis di kesadaran kita. Tepat sekali. Ini soal fisika spiritual, bukan sekedar hukum. Para sufi dulu sangat jaga apa yang masuk ke mulut mereka. Bukan cuma karena takut dosa, tapi karena takut kehilangan kejernihan batin. Mereka tahu persis itu. Menjaga makanan itu menjaga kejernihan darah, dan menjaga kejernihan darah berarti menjaga medan resonansi otak. Wow! Nah, ngomongin soal frekuensi getaran, ini langsung bikin saya kepikiran risetnya Masaru Emoto tentang air. Ah, iya. Catatan Anda juga bahas ini kan, gagasan bahwa air bisa merekam getaran dari kata-kata, doa, atau musik. Bener. Secara intuitif, riset Emoto ini nyambung banget sama semua yang kita bahas. Kalau kata-kata positif kayak cinta dan terima kasih bisa bikin kristal es yang indah, sementara kata negatif bikin bentuknya rusak, ini kan seolah jadi konfirmasi visual. Dan tubuh kita kan 70% air ya? Betul. Jadi sangat masuk akal kalau niat dan doa bisa secara langsung ubah struktur air di dalam diri kita. Iya, secara intuisi nyambung banget. Tapi kan kita juga harus jujur di sini. Riset Emoto ini banyak dikritik habis-habisan sama komunitas ilmiah kan? Benar sekali. Alasannya karena kontrol eksperimennya lemah, terus ada dugaan milih hasil yang bagus-bagus aja, dan yang paling utama, peneliti lain susah banget buat meniru hasilnya secara konsisten. Jadi di satu sisi ini terasa benar, tapi bukti ilmiahnya goyang. Gimana kita menyikapi ini? Nah, ini pertanyaan kuncinya. Dan disinilah letak ironisnya. Justru kegagalan para ilmuwan untuk mereplikasi hasil Emoto secara konsisten itu mungkin petunjuk paling pentingnya. Maksudnya? Kegagalan itu mungkin bukan bukti Emoto salah, tapi justru bukti bahwa kita lagi berurusan sama fenomena yang nggak tunduk pada aturan fisika klasik. Ini bawa kita masuk ke dunia yang jauh lebih aneh, dunia kuantum. Ah, ini dia, efek pengamat. Maksudnya kegagalan replikasi itu bisa jadi karena niat dan kesadaran si peneliti sendiri ikut campur dan membentuk hasil eksperimennya. Tepat sekali, di fisika klasik, pengamat itu netral. Dia ngukur realitas tanpa mempengaruhinya. Tapi di level kuantum, aturan itu hancur. Eksperimen celah ganda yang legendaris itu buktinya. Oke. Partikel itu akan berperilaku kayak gelombang yang menyebar pas nggak ada yang melihat. Tapi begitu kita pasang detektor buat mengamatinya, perilakunya langsung berubah jadi partikel padat. Tindakan mengamati itu sendiri memaksa realitas untuk memilih wujudnya. Wow, jadi kalau kita terapkan ke eksperimen air, niat seorang ilmuwan yang skeptis yang cuma mau buktiin Emoto salah, secara harfiah bisa jadi energi yang merusak pembentukan kristal air itu. Niat si pengamat jadi bagian tak terpisahkan dari eksperimennya. Bisa jadi begitu. Niat bukan lagi sekedar pikiran abstrak, tapi sebuah medan kuantum yang hidup. Dan ini membawa kita kembali ke makna air yang lebih dalam. Anda mengutip surah Al-Anbiya ayat 30. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Bukan cuma pernyataan biologis ya? Bukan. Secara metafisik, untuk menghidupkan akal yang beku atau hati yang mati, kita harus lebih dulu membersihkan air di dalam diri kita, darah, cairan sel, dan batin kita. Dan tafsiran Anda pada surah Al-A'raf ayat 57 itu benar-benar membuka mata. Ini bagian favorit saya dari catatan Anda. Ayatnya kan tentang angin yang bawa awan berat, lalu dihantar ke negeri yang mati, terus turun hujan dan numbuhin buah-buahan. Ya. Anda membacanya bukan sebagai siklus cuaca, tapi peta perjalanan seorang manusia pembawa rahmat. Sebuah pembacaan yang sangat indah kan? Angin di situ bisa dimaknai tiupan ruh, inspirasi ilahi. Awan yang berat itu akumulasi ilmu dan memori spiritual dalam diri seseorang. Lalu, orang ini dihantar ke negeri yang mati, digerakkan Tuhan untuk pergi ke komunitas yang jiwanya tandus.
Dan hujan serta buah itu? Ilmu dan amal yang akhirnya terpancar dari dirinya, memberi kehidupan baru dimanapun ia berada. Itu adalah kisah tentang bagaimana satu jiwa bisa menjadi perantara hidup antara langit dan bumi. Luar biasa. Ini menunjukkan betapa realitas fisik dan spiritual itu sebenarnya saling bercermin. Hukum alam adalah cerminan dari hukum-hukum ruhani yang lebih tinggi. Jadi, apa artinya semua ini bagi Anda yang menyimak? Gila ya, kita mulai dari cara kerja refleks tubuh, memetakan level kesadaran, lalu bicara soal darah sebagai antena, makanan sebagai kalibrator, sampai akhirnya mendarat di fisika kuantum untuk menjelaskan kekuatan niat pada air. Semuanya terhubung. Semuanya yang tadinya kayak terpisah, ternyata saling nyambung dalam sebuah tatanan yang rumit tapi indah banget. Dan sebagai penutup, saya ingin meninggalkan satu pemikiran untuk Anda renungkan yang terinspirasi dari catatan terakhir Anda tentang ayat dari surat Hud. Dan arsy-nya, singgasananya, berada di atas air. Oke. Ini sebuah gambaran puitis yang sangat dalam. Coba kita renungkan sejenak. Jika singgasana kesadaran ilahi, pusat kendali semesta, itu sendiri bersemayam di atas sesuatu yang esensinya cair, luas, bening, dan mudah beradaptasi seperti air. Mungkin akal yang kaku, keras, dan beku tidak akan pernah bisa menjadi singgasana yang layak bagi cahayanya. Jadi pertanyaannya untuk Anda renungkan, bagian mana dari diri Anda, pikiran, emosi, atau keyakinan Anda yang mungkin perlu mencair agar bisa lebih siap menerima getaran cahaya itu?